Lalu dari mana angka 98 triliun rupiah gugatan lawyer yang tertipu itu? Tentang nilai gugatan sebesar 98 triliun rupiah yang diajukan kepada Ustadz Yusuf Mansur, Zaini Mustafa mengatakan bahwa jumlah gugatan 98 triliun itu merupakan akumulasi keuntungan ditambah modal yang seharusnya dia dapatkan selama 11 tahun. Jadi jumlah 98 triliun itu merupakan total keuntungan plus modal. Zaini Mustafa, sang pengacara yang tertipu itu, mengatakan bahwa dirinya pada tahun 2009 menginvestasikan uangnya sebesar 80 juta rupiah pada tahun itu, 2009. Dari investasi tersebut mereka menjanjikan keuntungan 11,3% untuk investor. Tetapi sejak Februari 2010 investasi tidak pernah dibayar keuntungannya dan tidak dikembalikan pula modalnya. Jadi kurang 131 bulan tidak dibayar. Jadi kalau dikalkulasi dari awal investasi hingga sekarang 80 juta ditambah keuntungan 11,3% setiap bulan, di mana ketika Februari tidak dibayar maka saya masukkan sebagai modal bulan berikutnya. Begitu seterusnya sampai Desember 2021 nilai hak yang harusnya diterima sebesar 98 triliun, kata Zaini Mustafa, pengacara yang tertipu dalam kasus batubara Jabal Nur. Bahkan angka fantastis itu baru gugatan material, karena ternyata Zaini Mustafa juga berencana mengajukan gugatan imaterial. Apa alasan Zaini Mustafa berencana mengajukan gugatan imaterial? Padahal angka gugatan 98 triliun rupiah pun sudah sangat besar, jumlah yang sangat gede banget. Ternyata apa alasan Zaini Mustafa berencana menggugat secara imaterial? Alasannya adalah sebagai pengacara dirinya merasa malu karena menjadi korban investasi Ustadz Yusuf Mansur dalam kasus gugatan batubara, bisnis batubara di Kalimantan Selatan. Kerugian imaterial yang digugat sekitar 100 miliar. Saya kan seorang lawyer atau pengacara, punya kedudukan tinggi di masyarakat. Lah kok lawyer aja sampai kena tipu? Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan saya? Jadi gugatan ini saya ajukan sebagai kompensasi atau ganti rugi tekanan batin, kata Zaini Mustafa. Tentang investasi batubara Jabal Nur di Kalimantan Selatan ini yang digugat oleh Zaini Mustafa, pengacara yang tertipu, bersama 200 jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasi di kanal YouTube Daku Channel. Dalam klarifikasinya, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menipu dalam kasus bisnis batubara di Kalimantan Selatan pada tahun 2009. Nah, soal saya nipu dan segala macam, enggak lah. Itu kan berangkatnya juga bukan dari bisnis, tapi dari proyek keumatan. Ya, tapi mana hasilnya? Yuk mari kita selesaikan dong, mari. Memang gampang kata melahirkan aset manajemen? Tanya tuh teman-teman aset manajemen, gak gampang. Lebih gak gampang lagi jalaninnya. Nah, ini kan lagi proses semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, ntar juga berbentuk. Percaya mau saya. Nih, dikit lagi nih ada divestasi ya dari aset manajemen kita ke salah satu perusahaan yang asetnya 300 triliun. Apa enggak itu kemenangan umat? Oh, itu kan punya Yusuf Mansur. Aduh, Pak. Kalau ya saya untung juga buat rumah tahfiz, Pak. Ampun dah. Saya ngajar tauhid, ngajar iman, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau pengen mobil apa aja tinggal minta sama Allah. Pengen rumah tinggal minta sama Allah. Duit tinggal minta sama Allah, gampang udah. Ya tapi mana pulangin dong punya duit orang. Itu 2.500 loh, udah saya pulangin mau lihat datanya. Nah, di sini nih sebaik-baiknya ngadu data di polisi. Sebab apa aja dibelokin, apa aja dinarasin jelek, apa aja diputar balikin. Ya mah, ya udahlah. YouTube udah kayak apa tahu, udah kayak apa so tahu aja isinya begini begitu, bilang ketemu saja pada belum. Bagaimana antar umat itu? Tapi kalau saya saling maki, saling hujat kan kagak bagus. Ya akhirnya saya tutup dengan silahkan menarasikan apa saja. Yang ini gimana? Ini mah saya udah dauhnya para kiai. Mansur sampaikan kebenaran. Ya begitu. Saya udah muter-muter juga zaman dulu ketika kemudian dibikinin buku ini buku itu, dibagiin kepada kiai ini kiai itu, majelis ulama semua. Saya dipanggil sana sini, saya laporan balik, ya begini kiai begitu kiai, udah saya sampaikan. Terus saya pernah disidang sama Habib Rizik tahun 2014 juga kalau nggak salah, beberapa gitu. Dianggap bohong. Lah Habib masih ada. Tanya aja ntar kalau beliau diizinkan sama Allah keluar. Ayo nggak apa-apa, berani saya mah, nggak ada masalah juga.
Nah justru yang minta saya di sidang itu kagak datang. Ya beliau sama orang-orang itu kagak datang. Bagaimana? Sampai Habib Rizik berdiri, demi Allah Habib Rizik berdiri lalu bilang ini Yusuf Mansur yang benar karena dia datang. Tuh coba, orang apa coba? Tuh orang masih hidup, mudah-mudahan kita doain keluar beliau beneran. Ntar dah kalau beliau enak hati begitu keluar, kita datang kepada beliau. Bener gak Yusuf Mansur ngomong begitu? Gitu. Makasih deh, panjang lebar nih jadinya. Makasih teman-teman media. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.